Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Margi Motor Channel. Pada video hari ini saya kedatangan Honda Supra X125 Fi teman-teman ya, yang helm in. Ini salah satu generasi kedua dari Supra X125 untuk tipe mesinnya ya. Dan untuk keluhan atau kendala motor ini itu suara mesin yang kasar, bunyi ngelotok kayak bunyi stang seher gitu ya. Dan untuk motor ini sebenarnya tempo hari sudah pernah saya bongkar untuk penggantian seher, dan untuk permasalahan stang seher itu sudah saya konfirmasi, cuman minta diganti sehernya aja karena ngabul parah. Dan setelah 1 minggu kesini lagi minta untuk dibongkar semua gitu. Jadi ini kerja 2 kali teman-teman ya, tapi oke, gak masalah. Dan untuk tipe motor yang ini teman-teman ya, ini walaupun Supra X125 tapi untuk mesinnya ini beda. Kalau yang sebelum FI ini dia masih menggunakan tipe mesin yang KPH, kalau yang ini udah KYZ. Dan untuk persamaannya dan perbedaannya antara mesin ini dengan mesin yang generasi sebelumnya, nanti saya bongkar, silahkan teman-teman ikuti sambil menganalisa, dan nanti sekalian saya spill untuk perbedaannya dan persamaannya. Oke, sebelum saya bongkar ini mau saya tes dulu untuk mesinnya. Jadi ngebulnya ini udah hilang ya, karena udah di coulter, udah ganti seher, tapi untuk suara stang sehernya itu belum hilang gitu. Jadi nanti ini saya hidupkan dulu sebentar suaranya biar teman-teman itu tahu. Seperti itu ya suaranya ya. Nanti langsung saja ini kita bongkar, mesin diturunkan, dibongkar total. Nanti untuk kita cek satu persatu apa-apa aja mesin yang bermasalah, karena ini riwayatnya ini kehabisan oli ya. Langsung aja kita bongkar. Ini untuk mesin sudah dibongkar teman-teman ya. Sekarang tinggal kita buka sama kita cek satu persatu. Ini salah satu perbedaan mesin Supra X125 Fi yang tipe KYZ dengan yang tipe KPH teman-teman ya. Yang 125 yang KYZ ini dia untuk bagian blok itu tidak ada dudukan tensioner di sini. Tidak ada lubang yang buat dudukan tensioner. Tapi dia menggunakan roller, modelnya sama kayak model Supra Legenda atau Revo Absolute itu. Dia sama-sama menggunakan roller. Jadi untuk menegang rantai timingnya atau tensionernya itu posisinya berada di bawah magnet di sini, bawah magnet di dalam. Ya, nanti kita cek aja. Kita buka dulu bagian bloknya ya. Nah ini
Dia menggunakan model roller sama kayak model lama, model Supra yang 100, Revo Absolute atau Revo itu sama. Ini untuk kodenya juga sama, dia pakai KWB. KWB ini berarti dia mau dipakein punya Revo Absolute bisa atau Blade. Nah, ini untuk pistonnya juga masih baru teman-teman ya, karena baru seminggu ini, makanya masih mulus, masih bening. Nah ini, oke, sekarang kita lanjut, kita buka untuk bagian magnet, sekaligus kita ngecek bagian tensioner atau penegang rantai ketengnya. Nah, ini untuk bagian magnet teman-teman ya, bagian ruangan yang ada di pak magnet ini gosong semua. Nah, ini tandanya motor ini pernah kehabisan oli. Nah, ini gosong, ini residu oli teman-teman ya, oli yang terlalu panas atau overheat. Akibatnya apa? Dia teroksidasi dan akhirnya menjadi hitam seperti ini, nempel jadi kerak dia di bagian semua komponen gitu. Oke, kita buka aja bagian magnetnya. Nah, ini teman-teman ya, kalau untuk yang tipe KYZ itu untuk bagian tensionernya, itu berada di belakang sini. Dia menggunakan tuas kayak gini yang terhubung sama roller. Nanti bagian roller ini yang menegang ke rantai timing. Dan untuk tensionernya ini menggunakan model hidrolik, sama dengan yang digunakan ke sepeda motor Supra, Blade, Revo Absolute itu sama ya. Kalau yang model KPH itu bagian ini, tensioner ini enggak ada. KPH itu tensionernya berada di blok silinder di sini, di atas blok silinder ya. Dan ini untuk yang bawah ini juga sama dengan yang digunakan pada Blade atau Revo Absolute. Yang membedakan kalau ini hanya roller, enggak ada as yang ke kanan yang terhubung sama pompa oli ya. Sementara kalau untuk Supra, Revo Absolute, Revo itu dia berhubung sama as ke sebelah kanan, nyambung ke pompa oli. Jadi kalau ini cuma roller aja. Ini kalau dilepas nggak ada apa-apanya ya. Itu aja. Nah, ini penegangnya ini ya. Oke, ini salah satu perbedaan KYZ dengan KPH. Sekarang kita buka untuk bagian bak koplingnya. Dan untuk bagian kopling teman-teman ya, ini untuk bagian kopling ini dengan yang tipe KPH itu sama, model tuas koplingnya, rumah kopling, bahkan kampas kopling otomatis sampai kampas kopling manualnya ini sama dengan KPH ya. Kalau untuk bagian rantai timing tadi beda. Untuk rantai timing itu bedanya apa ya, tadi itu kalau kopling sama semua, ini rumah kopling, kampas kopling otomatis, kopling manual ini sama semua ya. Nah, kalau untuk yang bagian rantai timing itu bahkan rantai ketengnya itu beda ya. Untuk rantai keteng yang KYZ itu kayak gini, modelnya sama kayak model rantai keteng model lama, model Supra ya, legenda Supra itu modelnya. Enggak yang model kayak yang KPH itu beda, dia modelnya kayak kupu-kupu itu. Kalau ini yang model lama. Sekarang kita buka bagian kopling otomatis sama kopling manualnya di sini. Dan ini setelah kita buka, sekarang saya mau menjelaskan bagian ini teman-teman ya. Jadi untuk motor bebek Supra 125 ini ya, ini ada filter oli yang ada di sini nih, yang ada di rumah kampas otomatis ini. Ini namanya filter sentrifugal. Kayak gini teman-teman ya. Ini tutupnya ke sini. Kalau kita buka,
Ini di sini banyak kotoran teman-teman ya. Ini residu oli. Kayak gini nih. Ini residu oli semua ini ya. Nih. Nah, dari mana residu oli ini? Nah, ini kita jelaskan. Residu oli ini berasal dari oli mesin itu sendiri teman-teman ya. Jadi oli dipompa dari bawah sini. Dipompa dari bawah sini, dari filter masuk ke pompa, kemudian dipompa masuk ke bagian sini, lubang sini, gitu ya. Masuk ke lubang sini, sebagian masuk ke blok silinder untuk melumasi bagian head silinder, sebagian masuk ke sini, masuk ke atas ini untuk melumasi bagian transmisi ya. Yang sebagian lagi masuk ke crankcase kanan atau tutup bak koplingnya ini masuk ke sini, kemudian masuk lagi ke sini, keluar ke sini dari sini, lalu masuk ke as ini, as poros engkol, maksudnya lewat lubang yang ini teman-teman ya, lewat lubang yang ini. Nah, baru oli itu nanti keluar lewat lubang kecil yang ada di samping sini. Ini sini sama sini. Nah, ini di bagian sini ada lubang kecil teman-teman ya. Ini lubang ini. Nah, ini kecil jadi nggak kelihatan. Nah, dari lubang ini oli keluar teman-teman. Keluar. Lalu diputar sama rumah kopling otomatis. Nah, setelah diputar, bagian oli sama residu itu semua terlontar ke arah dinding kampas kopling otomatis ini. Nah, residunya tertinggal di sini teman-teman. Sedangkan oli itu masuk lagi lewat belakang sini. Ini saya buka dulu ya, bagian sininya nih. Nah, udah saya buka, sekarang saya jelasin lagi ya. Jadi oli yang masuk ke sini teman-teman ya, itu keluar dari lubang ini. Keluar dari lubang yang ada di sini, masuk ke bagian rumah kampas kopling ini, ke dinding sini. Nah, di sini oli itu terlontar teman-teman, karena putaran itu tadi ya, terlontar ke pinggir. Nah, bagian residunya atau kotoran olinya yang teroksidasi itu, dia nempel ke bagian dinding sini. Makanya ini kan tuh, di sini banyak kotorannya ya, kayak gini nih. Nah, gitu. Nah, baru residunya nempel ke sini dan olinya itu masuk lewat celah-celah ini teman-teman. Nih, di sini ada celah-celah 1, 2, 3, 4. Oke, dari celah-celah ini oli baru masuk ke bagian lubang yang ada di sini. Ya, tadi keluar dari sini, baru masuk ke sini oli. Masuk ke sini. Dia untuk melumasi mana? Untuk melumasi bagian kampas otomatis ini. Nih. Nah, dari sini sebagian untuk melumasi kampas ini otomatis ini. Nah, sebagian masuk lagi ke sini. Nih. Masuk ke lubang yang ketiga ini. Lubang yang ketiga ini fungsinya untuk melumasi mana? Untuk melumasi bagian cagi kopling ini atau bentengan kopling ini. Ini namanya cagi kopling atau bentengan kopling atau one way kopling ini. Nah, ini ya, dari lubang ini. Baru setelah dilumasi ini, oli masuk lagi ke sini lewat dinding yang ada di dalam sini. Nah, ini ada lubang. Ini ada lubang ini ya, di sini ada lubang. Nah, oli masuk ke sini. Ke sini baru masuk lagi ke dalam sini. Dia untuk melumasi bagian mana? Jadi oli yang dari sini masuk ke sini lewat dinding yang ada di sini teman-teman ya, yang ada di bagian sini. Ini untuk melumasi bagian big end atau pen atau bearing yang ada di stang seher. Nah, ini masuk ke sini, dia nembus masuk ke dalam, masuk ke bagian big end. Big end itu apa? Pen stang seher termasuk lahar bambunya. Itu dilumasi dari oli yang masuk ke sini. Jadi gitu ya, kurang lebih urutannya ya. Nah, sekarang tinggal kita buka bagian
gigi penghubung ke pompa oli. Kita buka dulu bagian gigi primer yang terhubung sama gigi pompa oli, teman-teman ya. Di sini ada pin penguncinya, ini kita ambil juga. Nah, ini untuk komponen, untuk semua komponen bagian bak kopling sudah dilepas semua, teman-teman ya. Sekarang tinggal kita buka mesinnya atau kita belah mesinnya untuk ngecek bagian stang seher atau krek as, sekaligus nanti saya jelaskan untuk lubang oli yang menuju ke bagian transmisi atau yang untuk melumasi bagian transmisi sini. Ini untuk mesinnya sudah saya belah, teman-teman ya. Sekarang saya akan menjelaskan bagian pelumasan yang menuju ke transmisi. Tadi saya jelaskan untuk pelumasan yang menuju ke head cylinder dan pelumasan yang menuju ke big end atau ke kruk as, atau yang untuk melumasi bagian pen starter, pen stang seher atau bearing stang seher. Nah, sekarang saya jelaskan untuk oli yang melumasi bagian transmisi ini, teman-teman ya. Nah, ini oli yang tadi tuh, yang dari sini. Nah, ini oli yang tadi dari sini itu yang menuju ke block silinder atau head cylinder. Nah, oli yang dari sini masuk ke sini ini yang menuju ke bak kopling tadi. Yang di sini ya. Ini yang untuk melumasi bagian stang seher tadi. Nah, yang sekarang untuk yang melumasi bagian transmisi itu oli naik ke sini, teman-teman ya. Naik ke sini ini lubang ini dia nembus ke sini. Nah, nembus ke sini nih. Nembus ke sini. Ya, ini lubang yang ini nih. Dari sini baru oli maju ke sini lewat jalur oli ini ya. Ini baru dia masuk ke bagian transmisi. Ini untuk melumasi bagian transmisi ini semuanya ini. Itu oli yang dari jalur ini, teman-teman ya. Oke. Sekarang tinggal kita buka dulu semua bagian transmisinya supaya nanti lebih mudah untuk membersihkan bagian dalamnya ini. Nanti bagian ini, teman-teman ya, bagian stang seher ini sama lahar krek AC ini dua-duanya nanti yang kita ganti. Dan sekarang untuk komponennya ini termasuk crankcase-nya ini nanti semua kita cuci sampai bersih ya. Dan nanti untuk pemasangannya nanti saya review lagi di video selanjutnya. Dan untuk video ini sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.